Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Rani lahir di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu dikelilingi oleh sawah dan pegunungan hijau, tempat anak-anak bermain dengan bebas, tetapi sayangnya, tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Sekolah di desa hanya sampai tingkat SMP, dan hanya sedikit anak yang melanjutkan ke SMA, apalagi ke perguruan tinggi. Sebagian besar anak-anak di desa itu akan berhenti sekolah dan membantu orang tua mereka bekerja di ladang atau merantau ke kota untuk menjadi buruh. Sejak kecil, Rani bermimpi menjadi seorang guru. Ia ingin mengubah nasib anak-anak di desanya, memberikan mereka pendidikan yang layak, dan membuka peluang agar mereka bisa bermimpi lebih besar. Setiap kali melihat anak-anak seusianya yang terpaksa putus sekolah, hatinya selalu merasa sedih dan semakin bertekad untuk mengubah keadaan. Namun, impian itu tidak mudah dicapai. Orang tua Rani hanyalah petani sederhana yang hidup pas-pasan. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ketika Rani mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan kuliah setelah lulus SMA, ayahnya menatapnya dengan sedih dan berkata, "Nak, ayah ingin sekali melihatmu kuliah, tapi bagaimana mungkin? Untuk makan saja, kita sering kesulitan." Hati Rani hancur mendengar itu. Ia tahu orang tuanya mencintainya dan ingin yang terbaik untuknya, tetapi keadaan ekonomi mereka memang tidak memungkinkan. Namun, Rani tidak mau menyerah. Ia mulai mencari berbagai cara agar tetap bisa kuliah. Ia bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil di kota sambil mengikuti berbagai program beasiswa. Setiap malam, meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja seharian, ia tetap belajar dengan tekun. Tidak jarang ia harus belajar di bawah lampu jalan atau di kafe murah karena tidak mampu membayar listrik di kamar kosnya. Ada banyak saat di mana ia merasa putus asa. Pernah suatu malam, setelah menerima penolakan dari sebuah beasiswa, ia menangis sendirian di kamar sempitnya. Ia merasa dunia begitu tidak adil. Tetapi setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu mengingat anak-anak di desanya. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa membuka jalan bagi mereka. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya sebuah kabar baik datang. Ia mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama di kota. Itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, perjuangannya belum berakhir. Kuliah tidaklah mudah bagi Rani. Ia harus tetap bertahan hidup di kota dengan keterbatasan finansial. Beasiswa hanya menutupi biaya kuliah, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari, ia harus bekerja. Ia menjadi guru les privat untuk anak-anak SD, berjualan makanan kecil, dan sesekali bekerja sebagai pelayan di kafe. Pernah suatu hari, ia jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja dan kurang makan. Di saat seperti itu, ia hampir saja berpikir untuk menyerah dan kembali ke desa. Tetapi setiap kali ia mengingat impiannya, ia kembali menguatkan dirinya sendiri. 4 tahun berlalu, dan akhirnya Rani lulus dengan predikat terbaik. Banyak sekolah-sekolah elit di kota yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi.
Orang-orang menyarankannya untuk tetap tinggal di kota agar kehidupannya lebih mapan. Tetapi Rani menolak semua tawaran itu. Ia memilih untuk kembali ke desanya. Banyak orang yang terkejut dengan keputusannya, tetapi Rani tahu bahwa ia harus tetap setia pada impiannya. Dengan bantuan pemerintah dan beberapa donatur, ia berhasil membangun sebuah sekolah kecil di desanya. Ia mengajar dengan penuh cinta dan kesabaran, memastikan bahwa setiap anak di desanya mendapatkan pendidikan yang layak. Hari demi hari, ia berjuang untuk sekolahnya. Ia mengajak orang-orang di desanya untuk menyadari pentingnya pendidikan. Awalnya, tidak mudah meyakinkan mereka, karena sebagian besar masih berpikir bahwa sekolah hanya membuang-buang waktu. Tetapi dengan kesabaran dan ketulusan, akhirnya satu persatu orang tua mulai mendukung anak-anak mereka untuk bersekolah. Bertahun-tahun kemudian, banyak dari murid-muridnya yang berhasil meraih mimpi mereka. Beberapa menjadi dokter, insinyur, dan bahkan guru seperti dirinya. Setiap kali salah satu muridnya berhasil, ia merasa begitu bangga. Ia tahu bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Suatu hari, salah satu muridnya yang kini telah menjadi seorang dokter datang menemuinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Bu Rani, tanpa ibu, saya mungkin tidak akan pernah menjadi seperti ini. Terima kasih telah percaya pada kami ketika dunia tidak percaya." Mendengar itu, Rani tersenyum. Ia tahu bahwa perjuangannya telah membuahkan hasil. Rani telah membuktikan bahwa impian bukan hanya tentang mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. Ia adalah bukti bahwa satu orang yang berani bermimpi dan berjuang bisa mengubah masa depan banyak orang.